Hai guys, perkenalkan nama saya Citra Sandra Febiola Sinaga. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Publik. Nah, di sini kami akan mengangkat tema tentang Kartu Prakerja. Sebelumnya, apa sih Kartu Prakerja? Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, semenjak pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja, tentunya banyak pro dan kontra dari masyarakat. Baiklah, mari kita dengarkan pro dan kontra dari teman-teman sekalian. Saya serahkan kepada teman bagian tim pro. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu kita pahami bahwa program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk mencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada April 2020 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas daya saing tenaga kerja, dan mengembangkan kewirausahaan. Dengan demikian, program Kartu Prakerja merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling untuk pekerjaan di masa depan. Program Kartu Prakerja kemudian mengalami penyesuaian untuk merespon pandemi yang terjadi, yaitu juga berperan sebagai bantuan sosial dengan memanfaatkan insentif pasca pelatihan. Meskipun program Kartu Prakerja relatif baru atau kurang dari 2 tahun implementasi, efek telah terlihat jelas dengan 88,9% penerima manfaat mengklaim bahwa keterampilan mereka telah meningkat setelah menyelesaikan program pelatihan Kartu Prakerja. Hal ini diperkuat dengan temuan studi, yaitu program Kartu Prakerja berdampak pada peningkatan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing. Program Kartu Prakerja juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan kewirausahaan yang juga dapat menciptakan multiplier efek pada penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, program Kartu Prakerja telah efektif mencapai tujuannya. Oke, menarik tadi apa yang telah disampaikan oleh saudara kita, Putra, bahwa semenjak program ini diluncurkan oleh pemerintah, efeknya sudah sangat terlihat jelas. Sekarang saya ingin mendengar tanggapan dari teman-teman dari tim kontra. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh saudara Putra Siregar. Memang ada benarnya apa yang Anda sampaikan. Namun, saya melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh salah satu lembaga kajian, dijelaskan bahwa penerima Kartu Prakerja di wilayah Jawa mengakui mengalami peningkatan produktivitas, daya saing, dan skill kewirausahaan masing-masing 0,27 persen poin, 0,60 persen poin, dan 1,71 persen poin. Dari sisi produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan, efek dari Kartu Prakerja untuk penerima di Pulau Jawa masih sedikit lebih tinggi dibandingkan penerima di luar Pulau Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah akses internet dan infrastruktur. Adapun peningkatan kompetensi lebih banyak terjadi di luar Pulau Jawa sebesar 0,73 persen poin. Peningkatan kompetensi di luar Pulau Jawa lebih rendah, yakni 0,67 persen poin. Secara keseluruhan, peningkatan kompetensi penerima manfaat prakerja di luar Jawa mencapai 0,73 persen poin, lebih besar dibanding di luar Pulau Jawa. Peningkatan kompetensi di kota mencapai 0,75 persen poin, lebih tinggi dibanding peningkatan kompetensi di desa yang sebesar 0,74 persen poin. Begitu pula dari sisi produktivitas dan daya saing di perkotaan sebesar 0,24 persen poin dan 0,56 persen poin, lebih tinggi dari 0,22 persen poin dan 0,37 persen poin di pedesaan. Sehingga kita mencermati ini, kan tentunya ada ketimpangan antara desa dan kota, di mana letak aspek keadilan sosial tersebut. Saya rasa cukup, dan terima kasih. Baik, terima kasih dari saudara Amsal. Semoga data yang telah diberikan valid dan pemerintah dapat mempertimbangkannya. Sekarang saya ingin beralih lagi ke tim pro. Dipersilakan, teman-teman.
Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kita melihat dan merasakan bahwa akibat meluasnya dampak daripada COVID-19, tambahan korban, sehingga pemerintah harus bagaimana berusaha untuk membuat suatu usaha-usaha untuk menyiasati problematika yang terjadi. Ini merupakan imbas dari menurunnya iklim usaha yang terjadi pada masyarakat Indonesia, mulai dari menurunnya tingkat produktivitas serta penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan-karyawan. Nah, dalam hal ini, pemerintah Indonesia adalah subjek yang bertanggung jawab terhadap ancaman perekonomian nasional. Nah, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, ini menjadi salah satu program yang digalakkan adalah program Kartu Prakerja ini sendiri dengan ditargetkan mampu terkena dampak sebanyak 5,6 juta masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. Dalam hal ini, program Kartu Prakerja, masyarakat akan memiliki hak atas 900 jenis pelatihan online sebagai akses untuk meningkatkan kapabilitas sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, serta bantuan dana untuk keperluan lain seperti ini merupakan seperti insentif begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Namun apabila kebijakan tersebut dikaitkan dengan relevansi terhadap situasi dan kondisi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka publik atau masyarakat akan terkena dampaknya secara langsung, sehingga wujud dari kualitas kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia tentunya menjadi faktor penentu keadaan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jordan. Baiklah, bagaimana tanggapan dari tim Pro atas hal yang telah disampaikan? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi, walaupun sejatinya secara prinsip pemerintah telah berkomitmen untuk meluncurkan program Kartu Prakerja untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19, namun tetap saja pemerintah tidak mampu untuk mengontrol secara penuh antusias tidak masyarakat yang mendaftar. Tingkat efektivitas program ini pada akhirnya juga memiliki relevansi dengan wacana pemberdayaan masyarakat, dan selebihnya tergantung dari cara pemerintah untuk melakukan pengelolaan tersebut. Selain itu, terkait dengan akses yang terlalu bebas bagi masyarakat tanpa disertai dengan perhatian terhadap latar belakang ekonomi juga turut memunculkan masalah baru. Bukankah sangat dimungkinkan jika sebagaimana dari para pendaftar adalah berada dalam keadaan yang lumayan baik, ataupun dalam arti lain adalah berkecukupan? Jika ditelaah, hal tersebut adalah suatu ketimpangan di mana kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan secara otomatis tersingkir atau akibat proses seleksi. Jika dibandingkan antara prinsip pemerintah dan praktik penyerapan peserta kartu ini, korelasi yang sangat rancu memang, namun pada akhirnya kemungkinan tersebut dapat memunculkan satu hipotesis baru yang perlu mendapat perhatian khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari teman saya, Pritiana. Selanjutnya, mari kita beralih ke tim selanjutnya. Dipersilakan, teman-teman. Oke, terima kasih. Langsung saya ingin menanggapi. Jika dilihat dari fakta, maka program Kartu Prakerja merupakan bentuk kebijakan yang memang telah terrealisasi secara penerapan program. Entah apapun alasannya yang jelas, keberanian pemerintah dalam melakukan launching terhadap program Kartu Prakerja adalah sebagai suatu wujud ide atau gagasan nyata. Apabila kita berpikir panjang dan serius terhadap program ini, tentu saja kita boleh berpikir bahwa pemerintah memang telah melakukan perencanaan dan diskusi matang tentang simulasi program Kartu Prakerja sebelum diaplikasikan dengan resmi. Selain itu, sangat dimungkinkan jika pemerintah juga memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan strategis yang ditinjau dari berbagai segi. Pertimbangan yang rasional adalah lebih kepada upaya untuk
masyarakat melalui pelatihan secara online. Kemudian output yang diharapkan adalah agar kualitas sumber daya manusia menjadi meningkat. Lalu pada akhirnya, mampu untuk menjadi model jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah subjek yang paling besar untuk diperhatikan oleh pemerintah secara sosial ekonomi. Karena jumlahnya yang banyak, serta di sisi lain, merupakan beban moral bagi pemerintah itu sendiri. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, tuntunan kebutuhan dari masyarakat adalah hal yang mutlak yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan saja misalnya, di mana selama ini sudah menjadi agenda besar dari banyak negara, termasuk Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia dapat disebut pula sebagai support system bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dari aspek sosial dan ekonominya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya Alfa Paulina. Langsung saja teman-teman dari tim kontra menanggapi apa yang telah disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya langsung saja bahwa efektivitas dari kartu prakerja tidak dapat dinilai hanya dari tujuan dan realisasinya saja yang telah berjalan selama ini, karena kita tidak dapat menyangkal bahwa perbedaan kondisi, pandangan, maupun dari cara setiap orang untuk memaknai tentunya berbeda. Hal ini mestinya dipastikan adalah tidak ada unsur keterpaksaan yang datang dari benak masyarakat dalam menanggapi bagaimana sejauh ini manfaat program kartu prakerja bagi dirinya, keluarganya, teman, maupun orang lain. Sesuai dengan definisi resminya, kartu prakerja adalah program yang fokus untuk mengembangkan kompetensi pada masyarakat berupa bantuan biaya yang ditunjukkan untuk para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau memang masyarakat. Faktanya, program kartu prakerja adalah inisiatif atau kolaboratif dari pihak pemerintah dan swasta yang dimanajemenkan sedemikian supaya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bagi masyarakat maupun promotor untuk pihak swasta. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya pemerintah telah mengatur beberapa kategori masyarakat yang tidak boleh ikut berpartisipasi untuk mendaftar program kartu prakerja. Sebagaimana dikutip dari website resmi Prakerja per tahun 2020, beberapa kategorinya adalah 1. Pejabat negara, 2. Pimpinan dan anggota DPRD, 3. Aparatur sipil negara, 4. TNI, 5. Polri, 6. Kepala dan perangkat desa, dan 7. Direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN dan BUMD. Berdasarkan fakta di lapangan, rencana yang telah direalisasikan oleh pemerintah melalui program prakerja memang tidak berjalan mulus dan tidak lepas dari segala kekurangan. Ditambah lagi dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang turut menyita waktu, tenaga, maupun ide pemerintah untuk kembali menggagas ulang perencanaan yang sebelumnya pernah dilakukan. Bagaimanapun, segala kebijakan berhubungan dengan pengeluaran anggaran memang riskan dan perlu upaya maksimal baik setelah suatu program ditetapkan maupun sebelum ditetapkan. Baik, terima kasih kepada Eni atas paparannya. Selanjutnya kita beralih ke tim pro. Baik, di sini saya akan sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan pihak tim kontra. Tindakan pemerintahan merupakan sesuatu yang maklum. Bentar. Astaga, salah. Baik, di sini saya akan sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan pihak tim kontra. Tindakan pemerintah merupakan sesuatu yang maklum perihal langkah-langkahnya dalam menetapkan kebijakan. Program Kartu Prakerja membuktikan bahwa posisi pemerintah adalah menyokong dan mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan level diri, di mana hal ini sejalan dengan konsep dari Usman yang menjelaskan bahwa pemberdayaan atau disebut juga dengan employment diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi diri yang sebelumnya sudah dimiliki oleh masyarakat. Secara tidak langsung, makna dari pemberdayaan sendiri merupakan satu istilah yang mengandung unsur partisipasi dan internal masyarakat.
Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan materi dari apa yang telah disampaikan Saudara Natalia. Menurut saya, aktivitas dari program Kartu Prakerja juga dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu seperti pada orientasi maupun tujuan yang hendak dicapai atau sebuah perubahan sosial di mana pertimbangannya adalah yang pertama, masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupan yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, mampu menyampaikan aspirasi. Yang keempat, mempunyai atau membangkitkan mata pencariannya. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti pelatihan, kursus, pertemuan, dan lain sebagainya. Yang keenam, mandiri dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Kiranya itu, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada tim kontra, tim pro telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya, yang terakhir kepada tim pro, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga melihat dari sisi anggaran yang digelontarkan untuk mekanisme pembiayaan program ini. Sungguh sangat membebani keuangan negara, terlebih pemerintah harus membagi anggaran dalam penanganan COVID-19 dan Kartu Prakerja. Lalu seandainya bantuan pemerintah sudah begitu lancar dan dilaksanakan dengan baik, saya rasa Kartu Prakerja tidak perlu. Di kondisi pandemi seperti ini, Kartu Prakerja bukanlah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan tanggapannya mengenai Kartu Prakerja. Jadi sebenarnya Kartu Prakerja itu ada sisi baiknya dan mungkin ada berbagai macam tanggapan, ada sisi buruknya. Jadi segala kebijakan pemerintah pasti ada sisi baik dan buruknya. Tetapi Kartu Prakerja sangat berguna bagi kita, apalagi untuk menambah skill atau kemampuan kita. Jadi itulah hasil pemaparan dari kami kelompok 11. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.